Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Maheza dengan NIM 2011250010. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai mata kuliah Pengembangan Nilai-Nilai Agama dan Moral dengan dosen pengampu Bunda Wiwinda MAG. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun negatif. Anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau orang dewasa di sekitarnya, secara aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungannya. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Karakteristik perkembangan emosional anak usia dini berikut ini adalah karakteristik emosi pada anak usia dini. 1. Emosi anak berlangsung singkat. 2. Emosi anak bersifat intens. 3. Emosi anak bersifat temporer. 4. Emosi anak muncul cukup sering. 5. Respon emosi anak bermacam-macam. 6. Emosi anak dapat dideteksi dengan melihat gejala perilakunya. 7. Kekuatan emosi anak dapat berubah. 8. Ekspresi emosi anak dapat berubah. Kondisi kesehatan. Kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. B. Suasana rumah. Jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang lebih banyak, berisi kebahagiaan dan apabila pertengkaran, kecemburuan, dendam, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan diusahakan sedikit, mungkin maka anak akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang bahagia. C. Hubungan dengan para anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun dengan orang tua atau saudara akan lebih banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan, sehingga emosi ini akan cenderung menguasai kehidupan anak di rumah. D. Hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh sekelompok teman sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan padanya. Sedangkan jika anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebayanya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan menjadi dominan padanya. E. Perlindungan yang berlebih-lebihan. Orang tua yang melindungi anak secara berlebihan atau overprotective yang hidup dalam prasangka bahaya terhadap segala sesuatu akan menimbulkan rasa takut pada anak menjadi dominan. F. Aspirasi orang tua. Jika orang tua mempunyai aspirasi yang tinggi yang tidak realistis bagi anak-anaknya, anak akan menjadi canggung, malu, dan merasa bersalah apabila mereka menyadari kritik orang tua bahwa mereka tidak dapat memenuhi harapan tersebut. H. Bimbingan dengan titik berat pada penanaman pengertian, baik mengalami prestasi, diperlukan sekali-kali dapat mencegah kemarahan dan kebencian. Pentingnya pengembangan aspek sosial emosional untuk anak usia dini, yaitu membantu anak untuk mengekspresikan diri. Anak-anak cenderung mengikuti tingkah laku dan cara berbicara orang di sekitarnya. Namun, anak tidak tahu bahwa itu baik atau tidaknya. Jadi, kamu bisa membantu si kecil untuk mengungkapkan emosinya sendiri. Pembelajaran yang cocok adalah pembelajaran terpadu dengan berbasis pada tema. Melalui tema, anak akan lebih mudah dalam membangun konsep tentang benda atau peristiwa yang ada di lingkungannya. Dengan pembelajaran terpadu, sejak dini anak sudah terlatih mengaitkan informasi yang satu dengan lainnya, sehingga secara wajar dapat menghadapi situasi silang lingkungan, silang pengetahuan, ataupun silang perangkat. Strategi yang dilakukan guru dalam mengembangkan sosial emosional adalah dengan cara melakukan pembelajaran gabungan antara kelompok A dan kelompok B. Kegiatan yang dilakukan dengan mengajak anak bermain yang memerlukan kerjasama, memotivasi anak, memupuk rasa percaya diri, dan memberikan pujian terhadap usaha anak. Strategi yang dilakukan oleh guru tanpa disadari anak dapat membentuk karakter anak.
Evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini dapat diartikan sebagai proses mencapai ketercapaian standar tingkat perkembangan emosi dan sosial pada anak usia dini. Dalam evaluasi, hasil dari kegiatan penilaian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pendidikan PAUD untuk menentukan apakah perkembangan sosial dan emosi anak usia dini sudah optimal atau belum. Berdasarkan pengertian tersebut, karakteristik evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini antara lain ada dua jenis teknik yang dapat digunakan oleh pendidik PAUD dalam melaksanakan evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini, yaitu A. Observasi, B. Catatan anekdot. Pada usia taman kanak-kanak, anak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Orientasi moral diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh kognitif motivation aspek dan aspektif motivation aspek. Tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu premoral, konvensional, atau autonomous. Anak taman kanak-kanak secara teori berada pada fase pertama dan kedua. Oleh sebab itu, guru diharapkan memperhatikan kedua karakteristik tahapan perkembangan moral tersebut. Pendekatan pengembangan moral bagi anak taman kanak-kanak. Setiap tindakan guru atau orang tua dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan, yoginya dilandasi oleh keputusan profesional yang diambil berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sekurang-kurangnya meliputi 3 hal, yaitu apa yang diketahui tentang proses belajar dan perkembangan anak, apa yang diketahui tentang kekuatan minat dan kebutuhan setiap individu anak di dalam kelompoknya, serta pengetahuan tentang konteks sosial kultural di mana anak hidup. Hal yang perlu menjadi bahan pemahaman para guru dan orang tua dalam rangka menentukan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar adalah pengetahuan tentang teknik membentuk tingkah laku anak. Teknik-teknik itu meliputi teknik memahami, mengabaikan, mengalihkan perhatian, keteladanan, hadiah, perjanjian, membentuk, merubah, serta pengendalian secara fisik. Pengembangan nilai-nilai keagamaan yang dimaksud di sini adalah proses pengembangan nilai-nilai agama Islam yang meliputi keimanan, ibadah, dan akhlak anak yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan tanggung jawab. Ruang lingkup pengembangan nilai-nilai agama bagi taman kanak-kanak. Berdasarkan pengembangan nilai-nilai agama untuk taman kanak-kanak berkisar pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak taman kanak-kanak adalah meletakkan dasar keimanan, kepribadian atau budi pekerti yang terpuji dan kebiasaan ibadah sesuai dengan kemampuan anak. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan penanaman nilai-nilai keagamaan kepada anak taman kanak-kanak, yaitu aspek usia, aspek fisik, dan aspek psikis anak. Rasa keagamaan dan nilai-nilai keagamaan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis maupun fisik anak. Perhatian anak terhadap nilai-nilai dan pemahaman agama akan muncul manakala mereka sering melihat dan terlibat dalam upacara-upacara keagamaan, demokrasi, dan keindahan rumah ibadah, rutinitas ritual orang tua dan lingkungan sekitar ketika menjalankan peribadatan. Strategi dan pengembangan keagamaan pada anak usia dini. 1. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menciptakan rasa aman. 3. Mencium dan membelai anak. 4. Menanamkan cinta tanah air. 5. Meneliti dan mengamati. 6. Menyentuh dan mengakibatkan potensi berpikir anak. 7. Memberikan penghargaan. 8. Pendidikan jasmani. 9. Teladan yang baik. 10. Pengulangan dalam proses pembelajaran. 11. Memenuhi kebutuhan bermain. Instrumen penilaian dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Penilaian itu melaksanakan pada proses pembelajaran.
Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan anak pada saat melakukan proses pembelajaran. Karakteristik penilaian yang ideal adalah dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran berlangsung. Bisa digunakan untuk formatif, formasi, berkesinambungan, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai feedback. Untuk menjaring data hasil belajar, Anda dapat menggunakan hal-hal yang bisa memberikan masukan penilaian prestasi anak, seperti hasil dari proyek atau kegiatan, pekerjaan rumah, karya wisata, penampilan anak, demonstrasi, dan catatan observasi. Instrumen yang dapat digunakan untuk penilaian di TK dengan memperhatikan sifat dan karakteristik anak adalah hasil kerja anak yang meliputi hasil karya, hasil penugasan, kinerja anak, tes tertulis, dan format observasi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.